Saat akan menandatangani pengajuan polis asuransi, sebaiknya kamu sebagai calon nasabah sudah mengetahui pasti apa saja yang tertera pada surat pengajuan asuransi, baik itu asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan. Yuk, kita pelajari satu persatu secara detail ya. Yang pertama, ilustrasi asuransi. Pastikan Anda paham isi proposal dan ilustrasi asuransi. Jika ada kalimat yang tidak diketahui, bisa langsung ditanyakan kepada agen. Yang kedua, manfaat asuransi. Sebagai calon nasabah asuransi, sebaiknya Anda mengetahui apa manfaat asuransi yang Anda akan terima. Apakah manfaatnya untuk kesehatan, manfaat untuk pertanggungan jiwa, atau keduanya. Misalnya di surat pengajuan asuransi ini, asuransinya untuk mendapatkan proteksi kesehatan saja. Lalu selanjutnya dijelaskan fasilitas yang akan diterima jika kamu harus rawat inap. Kamar dengan budget berapa per malamnya, rincian treatment kesehatan dari rumah sakit, misalnya jika diperlukan tindakan operasi beserta perkiraan nominal yang bersedia ditanggung oleh pihak asuransi. Ada juga yang surat pengajuan asuransinya tertulis seperti ini. Proteksi yang akan diterima hanya untuk perlindungan jiwa saja jika si calon nasabah asuransi terkena resiko meninggal dunia atau terkena kondisi kritis. Pelajari juga kondisi kritis apa saja yang ditanggung oleh pihak asuransi. Video detailnya bisa cek link ini ya. Contoh selanjutnya, ada jenis asuransi yang memberikan proteksi jiwa dan proteksi kesehatan dalam satu polis. Pelajari kalau terjadi resiko meninggal dunia, berapa uang pertanggungan yang akan diterima si penerima manfaat. Jika sakit dan harus rawat inap, fasilitas dan tindakan apa saja yang bisa diperoleh oleh nasabah asuransi. Yang ketiga, biaya-biaya. Biaya yang pertama adalah biaya akuisisi. Biaya akuisisi meliputi biaya pemeriksaan kesehatan, pencetakan dokumen, biaya telekomunikasi, komisi agen pemasaran asuransi, dan sebagainya. Jadi, premi yang kamu bayar di dalamnya sudah termasuk biaya tersebut ya. Perhatikan juga rincian biaya dan porsi yang besar di beberapa tahun awal. Biaya yang kedua adalah biaya top up. Baca dengan detail berapa persen biaya yang dikenakan jika kamu melakukan top up. Biaya yang ketiga adalah biaya pengelolaan dana. Ini biasanya jika kamu akan memilih asuransi unit link. Nah, pengelolaan nilai tunainya atau orang awam sering sekali menyebutnya sebagai pengelolaan dana investasi, itu pastinya dikenakan biaya. Tergantung pilihan kamu, di mana nilai tersebut akan dikelola. Biaya yang keempat adalah biaya asuransi. Khusus untuk kamu calon nasabah asuransi yang memilih asuransi unit link, walaupun kamu membayar dengan premi tetap setiap bulannya, namun pada kenyataannya biaya asuransi baik kesehatan maupun jiwa setiap tahunnya semakin bertambah seiring inflasi. Jadi, pastikan tiap tahunnya kamu menerima informasi data berapa alokasi untuk biaya asuransi kamu dan berapa biaya untuk alokasi dana tunai kamu. Biaya yang kelima adalah biaya administrasi. Berikut ini contoh biaya administrasi yang dikenakan di asuransi. Yang pastinya tiap jenis asuransi bisa berbeda-beda biaya administrasi per bulannya. Khusus di Prudential ada tips supaya biaya administrasi kamu gratis, yakni dengan melakukan pembayaran melalui e-transaction. Bisa dengan auto debit rekening atau terkoneksi dengan sistem pembayaran Prudential, yakni PruPayLink. Biaya yang keenam, biaya penebusan polis. Misalnya kamu sudah lama nggak bayar asuransi. Nanti ada kurun waktunya asuransi kamu dinyatakan lapse alias tidak aktif. Nah, jika kamu ingin mengaktifkan kembali asuransi yang lapse tersebut, maka pastikan kamu akan dikenakan biaya penebusan polis. Sehingga
bisa memperoleh manfaat asuransi sesuai dengan perjanjian polis. Biaya selanjutnya, biaya pengalihan dana investasi. Ini biaya yang berlaku khusus untuk kamu yang memilih asuransi unit link ya. Misalnya, jika kamu menginginkan dana tersebut dikelola dalam satu alokasi investasi rupiah managed fund. Lalu, selanjutnya beberapa waktu kemudian kamu ingin merubah untuk dikelola dan dialokasikan ke rupiah equity fund. Maka perpindahan ini dikenakan biaya pengalihan dana investasi. Biaya yang kedelapan adalah pajak. Sebagai warga negara Indonesia, maka kita wajib membayar pajak yang diberlakukan untuk asuransi kita. Pajak yang dikenakan biasanya untuk pengelolaan nilai tunai atau dana investasi, bukan pada premi atau uang pertanggungan yang akan diterima ya. Hal keempat yang perlu diketahui adalah premi asuransi. Contoh berikut ini adalah jenis asuransi Pru Critical Benefit 88. Pria berusia 48 tahun, tidak perokok. Premi yang dibayarkan 402.000 per bulannya. Bayar asuransinya selama 5 tahun. Uang pertanggungan yang diterima jika terjadi resiko kondisi kritis atau meninggal dunia adalah 55 juta rupiah. Karena ini jenis asuransinya tradisional, maka wajib bayar setiap bulannya. Jika tidak, polis akan lapse. Jika terjadi resiko saat polis lapse, maka penerima manfaat tidak memperoleh uang pertanggungan. Contoh selanjutnya jenis asuransi Pruling generasi baru. Ini pria berusia 34 tahun, tidak perokok. Premi yang dibayarkan sebesar 1.150.000 setiap bulannya. Karena ini jenis asuransi unit link, maka pembayaran preminya seumur hidup atau sampai pemegang polis berusia 99 tahun. Jika tidak bayar premi, bisa saja terhitung cuti premi. Cuti preminya berapa lama bisa ditanyakan pada agen asuransi ya. Lanjut yang kelima, produk asuransi. Dalam memilih produk asuransi yang cocok untuk kamu, pastikan manfaatnya sesuai dengan kebutuhan kamu. Dan seharusnya juga disertai dengan komitmen membayar premi sesuai kemampuan kamu yang telah kamu sepakati dalam isi perjanjian polis. Yang keenam, resiko dalam berasuransi. Resiko yang pertama, resiko pasar. Jika kamu memilih asuransi unit link, dalam pengelolaan nilai tunainya pasti ada resiko. Misalnya, saham yang fluktuatif, terkadang naik dan terkadang turun. Begitu juga dengan instrumen pasar keuangan yang lainnya, yang bergantung pada permintaan dan penawaran. Resiko yang kedua, resiko likuiditas. Ini biasanya terjadi pada asuransi unit link dalam pengelolaan dana investasi. Harga harian unit link tiap harinya pasti berbeda-beda. Untuk mengetahui harga harian unit link, kamu bisa klik link di kolom deskripsi ya. Hal ini yang menyebabkan nilai tunai hari ini dengan besok berpeluang berbeda. Pencairan dari nilai unit link ke dalam dana rupiah pun pasti mengalami perbedaan karena adanya fluktuasi. Resiko yang ketiga adalah resiko perubahan ekonomi dan politik. Seperti resiko yang baru-baru ini terjadi, COVID-19 menyerang seluruh dunia. Sangat berdampak pada pergerakan perekonomian. Kinerja kumulatif dana investasi jatuh Maret 2020. Jika kamu sebagai nasabah asuransi unit link yang mencairkan dana tunai saat itu, pasti nilai yang diperoleh lebih rendah dibanding jika perekonomian mulai stabil seperti saat ini. Resiko yang keempat, resiko operasional. Resiko operasional lebih mengarah pada internal perusahaan. Bagaimana perusahaan asuransi mengelola perusahaan dan karyawannya. Sampai detik ini, Prudential aman ya. Tidak ada hal buruk mengenai pengelolaan perusahaannya. Jadi, pastikan perusahaan asuransi yang kamu pilih punya rekam jejak internal perusahaan yang bagus.
Resiko yang kelima, resiko kredit. Kita bisa analisa dengan melihat di kolom solvabilitas di laporan keuangan perusahaan asuransi. Pastikan nilai RBC-nya di atas 120%. Untuk penjelasan detail mengenai RBC, bisa cek di link berikut ini ya. Resiko yang keenam, resiko gagal bayar. Untuk asuransi unit link, ada baiknya kamu mengetahui dana tunai kamu dikelola di instrumen keuangan apa saja. Misalnya, ada beberapa saham perusahaan yang bermasalah yang tidak melantai lagi di pasar bursa. Namun, sejauh ini pihak Prudential melalui eSpring sangat berhati-hati menempatkan dana tunai kamu dan selalu memberikan informasi terupdate tentang pengelolaan dananya. Resiko yang ketujuh, resiko nilai tukar. Hal ini bisa terjadi jika dalam pengumpulan dan pencairan dana asuransi dengan mata uang yang berbeda. $1 hari ini bisa saja akan berbeda dengan $1 sebulan kemudian jika dikonversikan dalam rupiah. Pembahasan yang ketujuh mengenai proses klaim. Jika polis masih aktif dan resiko terjadi, manfaat pertanggungan sudah menjadi hak penerima manfaat asuransi. Lengkapi data yang diperlukan. Bisa tanyakan pada agen, atau kalau di Prudential, formulir klaim bisa langsung diunduh dari website resmi Prudential. Pastikan kamu memahami untuk mengisi formulir dengan lengkap. Cocokkan dan lengkapi dengan data yang dibutuhkan dan polis yang ada. Data-data mulai dari surat identitas seperti KTP, surat atau keterangan meninggal dunia, atau jika terjadi kecelakaan, surat dari kepolisian, pastikan lengkap. Jangan sampai salah, apalagi penulisan nama. Serahkan dokumen dan data tersebut kepada agen, atau juga bisa langsung ke kantor Prudential. Lalu, hal ke-8 yang perlu diperhatikan adalah pengecualian. Saat membaca pengajuan asuransi, dijelaskan dengan sangat rinci resiko apa saja yang ditanggung oleh asuransi dan resiko apa saja yang tidak ditanggung oleh pihak asuransi. Pastikan kamu membacanya dengan sangat rinci ya. Hal ke-9 yang kamu perlu ketahui sebelum menandatangani asuransi yang kamu pilih adalah keuangan perusahaan asuransi. Setiap triwulannya, Prudential selalu memberikan informasi terkini tentang laporan keuangannya. Laporan ini sangat transparan dan bisa di-download siapa saja melalui link resmi perusahaan. Pastikan laporan keuangannya bagus dan kemampuan membayar kredit jangka panjangnya atau RBC sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penjelasan rinci tentang RBC bisa klik di kolom deskripsi ya. Hal terakhir yang harus kamu ketahui sebelum menyetujui pengajuan asuransi adalah kamu bisa memastikan agen asuransi kamu berlisensi AAJI dan AASI dan keanggotaannya aktif ya. Berikut ini 3 alamat website yang bisa kamu kunjungi untuk mengetahui informasi keanggotaan agen asuransi. Jadi, jangan asal tanda tangan ya. Pastikan kamu benar-benar paham asuransi yang kamu bayarkan. Yang pastinya, asuransi itu untuk perlindungan, baik jiwa, kesehatan, atau keduanya, jika resiko terjadi. Buat kamu yang ingin polisnya direview, di-upgrade, atau menanyakan produk asuransi yang cocok untuk kamu, bisa chat di nomor ini ya.